Kita hidup di zaman yang katanya penuh peluang. Setiap hari kita disuguhi pilihan, belajar ini, coba itu, mulai bisnis, bangun personal brand, ambil side hustle, bikin konten, ikut kelas ini itu. Semuanya terdengar menjanjikan. Tapi entah kenapa, makin banyak yang bisa kita kejar, makin sering juga kita merasa kehilangan arah. Ada yang bilang, jangan terlalu banyak coba-coba, fokus satu hal aja dulu. Nanti juga sukses datang sendiri. Kedengarannya masuk akal, seperti nasihat bijak yang seharusnya menyederhanakan hidup. Tapi masalahnya, hidup kita nggak sesederhana itu. Kita dibesarkan dalam dunia yang bergerak lebih cepat dari kemampuan kita untuk mengerti. Satu hal belum selesai, udah muncul hal baru yang lebih menarik, lebih viral, lebih potensial. Dan di tengah semua itu, kita mulai mempertanyakan satu hal. Apa benar fokus itu jawabannya? Atau cuma mantra kosong yang nggak lagi cocok buat zaman ini? Karena kenyataannya, banyak orang yang merasa mereka sudah fokus, tapi tetap nggak kemana-mana. Mereka udah coba satu hal selama bertahun-tahun, tapi hidupnya masih gitu-gitu aja. Sementara ada juga yang terlihat random, tapi justru meledak suksesnya. Jadi sebenarnya yang salah itu fokusnya, atau cara kita memahami fokus itu sendiri. Masalahnya bukan pada fokusnya, tapi pada pengertian kita yang terlalu sempit tentang apa itu fokus. Kita pikir fokus itu berarti kita harus melakukan satu hal, di satu bidang dengan satu cara, dan nggak boleh kemana-mana. Padahal dunia nggak bekerja sehitam putih itu. Dan manusia, bukan mesin produksi. Banyak orang merasa mereka sudah fokus, tapi yang sebenarnya terjadi, mereka hanya mengulang satu hal yang sama, dengan cara yang sama tanpa pertumbuhan. Mereka fokus, tapi statis. Fokus, tapi nggak pernah evaluasi. Fokus, tapi nggak pernah bertanya, apakah yang aku kerjakan masih relevan, masih bertumbuh, masih menantang. Sementara di sisi lain, orang-orang yang terlihat random, sebenarnya mereka juga fokus, bukan pada satu bentuk, tapi pada satu inti diri. Mereka punya satu benang merah yang kuat. Bisa ide, visi, value, atau skill utama yang mereka kembangkan dalam berbagai bentuk. Jadi pertanyaannya sekarang berubah. Apakah kita benar-benar fokus atau hanya takut berpindah jalur? Apakah kita bertahan karena yakin atau karena nggak tahu harus kemana lagi? Sama seperti seorang musisi. Bayangkan seseorang yang fokus bermain gitar selama 10 tahun. Setiap hari dia memainkan lagu yang sama, teknik yang sama, di tempat yang sama. Dia bilang dia fokus, tapi selama itu, dia nggak pernah belajar aransemen baru, nggak pernah explore genre lain, nggak pernah tampil di tempat berbeda, nggak pernah terhubung dengan audiens baru. Dia tidak berkembang. Dia hanya mengulang. Di sisi lain, ada musisi lain yang awalnya juga main gitar, tapi lama-lama belajar produksi musik, explore nulis lirik, bikin video pendek, upload ke media sosial, berkolaborasi, bahkan belajar marketing. Sekilas dia terlihat loncat-loncat, tapi semua itu masih berakar dari satu hal, yaitu musik. Dari satu fokus, dia membentuk spektrum. Dan justru dari keberanian bereksperimen itulah muncul pertumbuhan yang nyata. Jadi, yang bikin beda bukan bidangnya, tapi cara menyelaminya. Karena fokus bukan tentang mengejar satu bentuk, tapi tentang memperdalam satu akar. Lalu membiarkannya tumbuh bercabang ke arah yang benar. Narasi soal fokus bukan hal baru. Jauh sebelum era digital, sebelum ada istilah hustle culture, dunia sudah mengajarkan pentingnya spesialisasi. Orang yang mendalami satu bidang, entah itu pandai besi, penenun kain, pembuat roti, dianggap lebih berharga daripada yang bisa semuanya setengah-setengah. Karena waktu itu, keterampilan teknis jadi penentu utama ekonomi. Kalau kamu hebat di satu hal, kamu bisa hidup dari situ seumur hidup. Filosofi ini juga diperkuat di era industri. Manusia diibaratkan seperti komponen mesin. Setiap orang punya tugasnya sendiri, dan semakin kamu jago dalam satu peran, semakin efisien dan dihargai kamu di sistem itu. Lalu muncul prinsip yang dipopulerkan ulang oleh banyak tokoh. Kalau kamu mau hebat, kamu harus melakukan satu hal selama 10.000 jam.
Jangan menyimpang, fokus. Masuk akal kalau kita hidup di masa itu. Di dunia yang jalannya lambat, perubahannya pelan, dan satu keahlian bisa bertahan puluhan tahun tanpa usang. Tapi sekarang, kita hidup di dunia yang berbeda. Skill yang relevan 5 tahun lalu bisa jadi nggak kepake hari ini. Satu algoritma berubah, satu trend shifting, dan tiba-tiba hal yang kamu bangun bertahun-tahun bisa kelihatan basi. Itu sebabnya banyak orang yang mempraktikkan prinsip lama dalam konteks dunia yang udah nggak sama. Mereka fokus, iya, tapi tetap tertinggal karena mereka nggak sadar. Yang harus dipegang bukan bentuknya, tapi fondasinya. Bukan cara-cara lama, tapi inti dari kenapa kita melakukan sesuatu sejak awal. Dulu, dunia berjalan lurus. Satu jalan, satu profesi, satu tujuan. Orang kuliah hukum untuk jadi pengacara. Belajar kedokteran untuk jadi dokter. Belajar teknik untuk jadi insinyur. Simple, jelas. Bisa ditebak. Tapi sekarang, orang belajar hukum, lalu jadi content creator. Lulusan teknik bangun bisnis skincare. Anak komunikasi justru kerja di bidang analitik data. Dan itu bukan hal aneh lagi, itu jadi kenyataan yang makin sering terjadi. Karena dunia sekarang bergerak cepat dan berantakan. Gak ada lagi satu jalur aman yang bisa kamu tempuh tanpa harus adaptasi. Gak ada lagi rumus pasti yang bisa dijadikan acuan seumur hidup. Kita masuk ke era di mana kemampuan utama bukan lagi spesialisasi tunggal, tapi kemampuan membaca arah, beradaptasi cepat, dan membangun daya tahan mental. Di dunia seperti ini, fokus yang kaku justru bisa jadi jebakan. Bukan karena fokusnya salah, tapi karena kita terlalu takut mengganti bentuk saat dunia sudah berubah wajah. Banyak orang merasa stuck bukan karena mereka nggak kerja keras, tapi karena mereka terlalu keras kepala mempertahankan bentuk fokus yang nggak lagi relevan. Mereka tetap setia pada metode yang dulu berhasil, tanpa sadar bahwa konteksnya sudah berubah. Audiens berubah, kebutuhan berubah, daya tarik berubah, dan celakanya, di saat kita sibuk menjaga agar fokus kita tetap utuh, orang lain sudah bertransformasi, sudah menyesuaikan, sudah menanam ulang di ladang yang baru. Kita sering mengira fokus itu soal bertahan di satu tempat. Padahal fokus yang sesungguhnya bukan soal diam, tapi soal berakar. Orang yang benar-benar fokus bukan yang terus melakukan hal yang sama, tapi yang tahu kenapa dia melakukan hal itu sejak awal dan berani membiarkan bentuknya berkembang. Fokus bukan soal mempertahankan jalur mati-matian, tapi soal menjaga nyala kompas internal. Bahkan ketika dunia memaksamu belok, berhenti, atau putar balik. Karena fokus sejati nggak selalu terlihat rapi. Kadang bentuknya kacau, kelihatan pindah-pindah, kelihatan nggak konsisten. Tapi kalau kita mau jujur, di balik setiap keputusan itu, ada benang merah yang nggak putus-putus, ada rasa penasaran yang konstan, ada skill yang terus dibawa kemana-mana, ada nilai hidup yang nggak pernah ditinggalkan. Itu fokus. Yang fleksibel, yang hidup, yang berpihak pada pertumbuhan. Bukan fokus versi lama yang membuat kita takut mencoba, tapi fokus versi baru yang memberi ruang untuk belajar, bertumbuh, dan berubah bentuk tanpa kehilangan arah. Dan inilah kebenaran yang sering terlupakan. Kadang kita harus berani bergeser, justru agar bisa setia pada tujuan yang lebih besar. Kalau kamu merasa selama ini udah fokus, tapi hasilnya nggak sebanding, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu hanya perlu redefinisi. Bukan berhenti, tapi berhenti sebentar, buat melihat ulang arahnya kemana. Tanyakan ini ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya ingin aku bangun dari semua ini? Apakah aku masih setia pada misiku, atau hanya pada bentuk lamanya saja? Apakah ada versi lebih utuh dari diriku yang belum sempat aku beri ruang untuk tumbuh? Karena kadang, keberanian untuk berpindah jalur bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa kamu mulai paham. Fokus bukan soal mengejar satu hal selamanya,
tapi soal tidak kehilangan diri sendiri di tengah semua kemungkinan. Jadi jangan takut terlihat random. Jangan takut kalau jalanmu nggak segaris dengan orang lain. Selama kamu tahu kenapa kamu melangkah, dan selama langkahmu membawamu lebih dekat pada versi terbaik dari dirimu, maka kamu masih dalam fokus. Fokus yang hidup, fokus yang berkembang, fokus yang bernyawa, dan mungkin itulah satu-satunya fokus yang layak diperjuangkan hari ini.